Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artantia Puji Utami dengan nomor induk mahasiswa 1911210131 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Hambatan perkembangan peserta didik. Ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hambatan perkembangan peserta didik. Hambatan perkembangan peserta didik adalah permasalahan peserta didik yang mengalami gangguan perkembangan dan mempunyai kesulitan untuk berkembang secara optimal. Padahal, di sisi lainnya, peserta didik bisa berkembang secara normal dan sangat cerdas di atas rata-rata. Oleh sebab itu, orang tua harus menyadari hal ini sejak dini. Faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan perkembangan peserta didik yaitu yang pertama, intelijensi. Intelijensi sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan peserta didik dan menentukan berhasil atau tidaknya seorang peserta didik dalam belajar. Seorang peserta didik yang memiliki intelijensi yang tinggi akan sanggup menghadapi persoalan yang dihadapi dibandingkan dengan seorang peserta didik yang memiliki intelijensi rendah. Yang kedua yaitu kesalahan cara orang tua mendidik. Orang tua merupakan hal pertama di mana anak-anak mendapatkan banyak pendidikan, dimulai sejak mereka dilahirkan, bahkan saat masih dalam kandungan. Cara orang tua dalam mendidik anak akan besar pengaruhnya dan pada perkembangan peserta didik, sehingga keluarga yang sehat juga menentukan keberhasilan dari perkembangan anak. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, teman bergaul. Pengaruh yang didapat dari teman bergaul juga sangat berpengaruh pada perkembangan psikologis peserta didik. Teman bergaul yang baik akan mendukung terhadap perkembangan peserta didik semakin baik. Sedangkan teman bergaul yang buruk juga akan memberi hambatan dalam perkembangan peserta didik. Yang keempat yaitu perkembangan kognitif dan bahasa. Peserta didik juga memiliki perkembangan kemampuan intelektual yang berkembang secara pesat. Saat seorang peserta didik tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya, khususnya dalam pendidikan di sekolah seperti mengenal dan mendalami kemampuan berbahasa asing, maka juga akan menghambat perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu kurang pengalaman. Pengalaman sangat penting dalam perkembangan kognitif seorang peserta didik. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki, maka semakin bagus juga perkembangan kognitif yang dimiliki. Selanjutnya yaitu yang keenam, lingkungan masyarakat luas. Kehidupan masyarakat yang terjadi di sekeliling seorang peserta didik juga berdampak pada perkembangan mereka. Jika masyarakat yang ada di sekeliling adalah kumpulan orang yang tidak terpelajar, senang berjudi, mabuk-mabukan, mencuri dan berbagai kebiasaan buruk lainnya, maka akan menghambat perkembangan dari seorang peserta didik. Yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, mass media. Mass media yang dimaksud di sini adalah beberapa benda seperti radio, bioskop, televisi, surat kabar, buku, dan sebagainya yang beredar dengan bebas di masyarakat. Mass media ini bisa memberikan pengaruh baik dan buruk bagi perkembangan peserta didik, baik yang berbeda di tingkat awal maupun atas. Pengaruh buruk yang bisa diberikan diantaranya adalah teman pergaulan bebas, percabulan, pembunuhan, cerita tentang detektif, dan berbagai kegiatan buruk lainnya yang akan membuat seorang peserta didik terpengaruh dan mengikuti kebiasaan dari cerita tersebut. Selanjutnya yaitu ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga juga memiliki peran penting dalam proses perkembangan peserta didik. Kebutuhan pokok seperti makan, kesehatan, tempat berteduh, dan berbagai kebutuhan mendasar lainnya hanya bisa terpenuhi jika berasal dari keluarga yang mampu.
Namun, untuk peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu, mengakibatkan anak selalu mengalami kesedihan dan macam-macam sifat manusia tidak baik lainnya. Selanjutnya yaitu kurang motivasi. Motivasi merupakan pendorong seorang untuk melakukan suatu hal yang bisa berasal dari diri sendiri atau orang lain. Motivasi yang berasal dari diri sendiri, yakni intrinsik, berasal dari hati karena menyadari pentingnya suatu hal. Sedangkan dorongan atau motivasi yang berasal dari luar seperti orang tua, sahabat, guru, dan faktor lainnya. Selanjutnya yaitu kurang bakat. Bakat merupakan potensi yang bisa mempengaruhi aktivitas seseorang. Setiap orang sebenarnya sudah dikaruniai banyak bakat berbeda yang bisa digunakan untuk mendukung perkembangan hidup sehingga bisa lebih baik. Namun, karena faktor malas dalam menggali bakat sebenarnya yang ada dalam diri sendiri, maka yang terjadi adalah seseorang terlihat seperti tidak memiliki arti, penyebab lemah mental pada peserta didik dan tidak bisa melakukan apapun dalam kehidupan. Yang terakhir yaitu cacat fisik. Cacat fisik juga menjadi faktor penghambat seorang peserta didik karena ada sesuatu yang kurang pada fisik atau tubuhnya sehingga timbul gejala gangguan mental pada peserta didik. Cacat fisik ini tentunya sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang peserta didik, baik dalam bidang pendidikan, pergaulan, dan berbagai masalah lainnya, khususnya jika ditambah dengan cemoohan orang lain. Jenis-jenis hambatan perkembangan anak. Yang pertama, hambatan memahami sesuatu. Hambatan memahami sesuatu bisa terjadi pada peserta didik. Hal ini disebabkan oleh diri peserta didik sendiri, di mana daya tangkapnya memang lemah, atau bisa juga karena lingkungannya yang jarang memberikan informasi yang mudah dipahami. Sebaiknya orang tua membimbing anak untuk melatih pemahaman anak sejak dini dengan menggunakan benda-benda di sekelilingnya dan dengan penjelasan sederhana yang bisa dipahami. Yang kedua yaitu hambatan untuk fokus. Kemampuan peserta didik untuk memusatkan perhatian akan terganggu jika terjadi hambatan perkembangan. Dalam hal ini, orang tua harus mencari tahu penyebabnya. Mungkin terlalu lama bermain gadget atau menonton televisi juga bisa mempengaruhi. Orang tua perlu menekankan bahwa yang akan mereka bicarakan itu penting sehingga anak perlu untuk menyimaknya. Hindari paparan media distraksi yang terlalu sering. Yang ketiga yaitu daya ingat lemah. Peserta didik dengan daya ingat yang lemah bisa terjadi apabila nutrisi dan latihan perkembangan yang diberikan sejak dini kurang. Maka berikan asupan makanan bergizi pada peserta didik sejak dini dan latihlah dengan aktivitas yang memperkuat daya ingatnya. Yang keempat yaitu hambatan interaksi sosial. Tipe peserta didik yang pemalu dan menarik diri dari lingkungan sosial merupakan salah satu hambatan perkembangan si peserta didik. Pada masa ini peserta didik seharusnya memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk ingin bermain dengan teman-teman sebayanya dan juga tingkat kepekaan sosial yang tinggi. Hambatan interaksi sosial juga bisa berasal dari orang tua. Apabila orang tua tidak pernah memperlihatkan secara berinteraksi dengan orang lain kepada anak, maka anak pun akan terhambat interaksi sosialnya. Yang selanjutnya yaitu kesulitan adaptasi dengan lingkungan. Kesulitan beradaptasi dengan lingkungan merupakan hambatan perkembangan peserta didik dikarenakan kurangnya pengetahuan untuk interaksi dengan orang sekitarnya. Hal ini bisa terjadi ketika anak mulai memasuki sekolah dengan lingkungannya baru atau teman-teman baru. Dalam mengatasi hal ini dibutuhkan bantuan orang tua atau guru untuk memulai pengenalan atau adaptasi anak dengan lingkungannya.
Selanjutnya yaitu perkembangan fisik. Hambatan perkembangan salah satunya adalah adanya hambatan pertumbuhan fisik. Gangguan atau cacat anggota tubuh mengurangi kemampuan anak untuk bisa beraktivitas seperti anak normal lainnya. Hal ini menyebabkan keterlambatan perkembangan anak dalam hal tertentu sesuai dengan gangguan yang dimiliki. Misalnya, anak yang terlahir cacat kaki, maka anak akan kesulitan untuk beraktivitas berjalan, berlari, bermain sepak bola, dan aktivitas aktif lainnya yang seharusnya mereka alami. Yang selanjutnya yaitu sakit. Kondisi sakit juga menjadi hambatan perkembangan peserta didik. Peserta didik menjadi tidak mampu mengikuti proses pembelajaran sehingga tertinggal oleh anak seusianya. Kondisi sakit ini juga tidak memungkinkan dirinya bermain dan belajar seperti biasanya. Segala perlengkapan, tempat pengobatan, serta prosedur tindakan selama sakit dapat menjadi pengalaman berbeda yang kurang menyenangkan bagi anak dan yang seharusnya tidak perlu mereka alami. Dukungan orang tua sangat penting. Selanjutnya yaitu gangguan kepribadian. Hambatan perkembangan peserta didik lainnya yaitu adanya gangguan kepribadian. Hal ini bisa dikarenakan pengaruh tidak baik dari lingkungannya maupun dari keluarga. Anak akan tumbuh cenderung aneh dan dinilai berbeda dengan temannya. Pembawaan diri yang berbeda ini membuat anak dijauhi oleh teman sekitarnya.